Selamat siang, hari ini kami akan berbicara mengenai topik Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok kami terdiri atas saya sebagai presenter, Alexander dan Adelia sebagai pihak pro, Febiola dan Eternal sebagai pihak kontra. Apakah itu Omnibus Law? Omnibus Law berarti satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di suatu negara. Omnibus Law ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law ini akan mengubah undang-undang yang dianggap menghambat investasi termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sekitar 74 undang-undang akan terdampak jika Omnibus Law ini disahkan. Omnibus Law ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing investasi. Dalam Omnibus Law, terdapat RUU yang siap diundangkan, yaitu RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pemikiran penggunaan Omnibus Law ini dikarenakan kekecewaan Presiden Jokowi lantaran minimnya investasi di Indonesia. Padahal diketahui bahwa investasi merupakan kunci penggerak ekonomi di era digital ekonomi saat ini. Menurut Bapak Presiden, regulasi, birokrasi, dan hukum berbelit menjadikan investasi tidak menarik. Menurut pemerintah, undang-undang ini nantinya akan memperbaiki dan memperkuat perekonomian negara. Namun di sisi lain, beberapa dan sejumlah asosiasi buruh dan ketenagakerjaan menolak RUU ini karena akan merugikan bagi para pekerja dan kaum buruh. Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak memperoleh kontra dan pro dari masyarakat. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Menurut Anda, apakah Omnibus Law ini memberi keuntungan atau malah merugikan? Silakan kepada pihak pro untuk membuka argumen. Menurut saya Omnibus Law itu menguntungkan bagi para pekerja. Mengapa? Karena dengan adanya RUU yang akan membuat harapan bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru semakin besar dan memudahkan untuk mengurus usaha-usahanya mereka. Saya tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh mereka. Bagi saya, Omnibus Law hanya memberi kerugian bagi kaum buruh, kaum pekerja, dan calon pekerja. Dan juga Omnibus Law tidak memberi jaminan sosial, jaminan pendapatan, dan jaminan pekerjaan bagi para pekerja. Terima kasih. Mengapa Anda mengatakan bahwa Omnibus Law ini tidak memberikan jaminan kepada masyarakat? Begini, ketika kita berbicara tentang bisnis, maka secara otomatis akan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak buruh. Namun, draft yang dibuat oleh Omnibus Law ini malah bertentangan dengan ketentuan hak buruh. Seperti kita semua pasti pernah mendengar istilah upah diberikan berdasarkan persatuan waktu dan persatuan hasil, yang artinya seorang pekerja akan dibayar per jam atau seberapa lama dia bekerja. Dengan demikian, hal ini akan menyebabkan ketentuan upah minimum di suatu kabupaten dan sektoral kabupaten akan dihilangkan. Penghapusan upah minimum kabupaten kota bukan berarti tidak ada standar minimal gaji, tetapi diganti dengan upah minimum provinsi. Justru dengan pengaturan pada provinsi akan lebih memudahkan pengaturannya. Selain itu, dengan Omnibus Law ini tetap ada jaminan bagi para pekerja. Para pekerja akan mendapat jaminan untuk memperoleh gaji yang banyak, bahkan masih ada bonus artinya yang diberikan. Bahkan jika ada perusahaan yang tidak memberikan gaji ke karyawannya sesuai dengan upah minimum provinsi, itu nanti perusahaannya itu langsung dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan.
Tetapi hal tersebut tidak ada tercantum dalam RUU ini. Tidak ada perlindungan hukum atau sanksi yang diberikan kepada suatu perusahaan jika tidak dapat membayar hak buruh sesuai dengan ketentuan. Ya, benar, pada Omnibus Law tersebut dikatakan bahwa upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan pihak buruh. Jadi jika pihak perusahaan tidak menyepakati untuk membayar upah, maka akan merugikan pihak buruh karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan. Apakah Anda menolak Omnibus Law ini hanya karena dihilangkannya UMK dan UMSK? Tentu saja masih ada banyak alasan lainnya, seperti PHK yang sangat mudah dilakukan, tidak adanya batasan pekerjaan kontrak, dan jam kerja yang eksploitatif. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi mereka yang bekerja sebagai buruh. Bagaimana pihak pro? Apakah ada yang ingin disampaikan? Pekerja yang terpaksa dirumahkan masih tetap mendapatkan pasangan, bahkan ditambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan ini akan memberi uang sekaligus pelatihan peningkatan skill. Pihak pro tetap berpendapat bahwa Omnibus Law ini sangat membawa keuntungan. Bisa berikan kepada kami argumen tentang manfaat dari penerapan Omnibus Law ini, sehingga Anda katakan sangat baik untuk diterapkan. Saya mengutip dari perkataan Pak Presiden, RUU ini diharapkan memperkuat perekonomian nasional dengan perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi. Jadi dari penerapan Omnibus Law ini kita bisa menghilangkan tumbang tindih antara undang-undang, mengefisiensikan proses perubahan atau pencabutan peraturan undang-undang, dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita berpikir terbuka dan luas, Omnibus Law ini merupakan jalan keluar agar kita mau berinvestasi dan menarik investor dari luar, juga menyediakan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Apalagi pada saat-saat seperti sekarang, sangat sulit untuk dapat bertahan di kondisi seperti ini. Sekarang saja bisa kita lihat berapa banyak orang bisa bertahan pada pekerjaan mereka. Banyak orang sudah kehilangan pekerjaan karena daya konsumsi masyarakat yang menurun. Bisa kita bayangkan, kalau kita tetap diam seperti ini, berapa banyak jumlah pengangguran nantinya. Jadi, Omnibus Law ini akan membuka jalan untuk perekonomian yang lebih baik lagi. Menurut saya, penerapan Omnibus Law ini menempatkan para pengusaha di tempat tinggi dan para buruh di bagian terendah. Yang diuntungkan hanyalah pengusaha, dan buruh bekerja tanpa kepastian dan mengalami tekanan baik secara fisik maupun mental. Bagaimana perekonomian bisa maju, sedangkan sebelum disahkannya RUU ini sudah menimbulkan keributan, di mana saya ketahui juga kondisi perekonomian dapat meningkat dan berjalan baik jika kualitas perundang-undangan baik. Bagaimana tanggapan dari pihak pro? Pihak kontra mengatakan bahwa Omnibus Law ini mengalami sangat banyak penyimpangan. Sebagaimana kita dengar dan ketahui juga, sangat banyak undang-undang yang melindungi tenaga kerja akan dihapuskan jika Omnibus Law ini diterapkan. Tapi kita juga tidak bisa berkembang jika hanya berdiam diri seperti ini. Kita akan ketinggalan, semakin ketinggalan dari negara-negara maju lainnya. Undang-undang yang berlaku sekarang ini memiliki sangat banyak hal yang menjabat jalannya investasi. Sangat sulit untuk berinvestasi dengan peraturan perundang-undangan ini, sehingga hal itulah yang menghambat perkembangan Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Pembicaraan kita berhenti sampai di sini. Kesimpulan yang dapat kita petik yaitu Omnibus Law ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dalam negara sehingga negara lebih maju dan semakin berkembang. Juga untuk mensejahterakan masyarakat. Namun dalam Omnibus Law yang telah dirancang saat ini masih banyak hal yang bisa saja dipersalahgunakan oleh beberapa pihak sehingga sangat merugikan bagi kaum pekerja dan buruh. Saat ini Presiden dan
juga DPR masih dalam perbincangan mengenai Omnibus Law. Saya berharap peran masyarakat lebih dilibatkan, sehingga hasil akhirnya nanti benar-benar sesuai untuk kepentingan semua orang, termasuk negara. Untuk sekarang kita belum mengetahui apakah Omnibus Law ini akan disahkan atau tidak. Atau sekalipun disahkan, apakah Omnibus Law ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, juga berusaha lebih keras sehingga negara kita semakin maju, juga semakin sejahtera. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.